Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang sahabat Smart and Citizen dari Sabang sampai Merauke Indonesia dalam acara podcast kewarganegaraan episode kelima. Tak lupa dengan jargon kita, Be Smart and Citizenship untuk Indonesia yang berpancasila. Kembali lagi bersama saya Bella Utami dalam podcast kewarganegaraan episode kelima ini. Senang bisa menyapa teman-teman kembali dalam bincang podcast kita kali ini setelah kemarin izin karena berhalangan. Semoga teman-teman tidak bosan untuk mendengar suara saya ini kembali ya. Sebelumnya kita sapa dulu rekan podcast saya yang akan mewarnai bincang hari ini yaitu Kak Nia Sari. Halo Kak Nia. Halo Kak Bella gimana nih kabarnya? Kemarin kan absen podcast, tapi akhirnya kita bisa bertemu lagi untuk diskusi podcast kewarganegaraan episode kelima ini. Iya nih Kak Nia, Alhamdulillah kabar saya sehat. Tapi sayang ya, ini akan menjadi episode podcast kewarganegaraan yang terakhir ya Kak. Mungkin jika ada kesempatan lainnya, kita bisa berbincang lagi di podcast kewarganegaraan SDC berikutnya. Tapi dalam rangka program kerja KKN, ini akan menjadi podcast kewarganegaraan episode terakhir. Jadi mohon bantuan dan dukungan dari teman-teman semua untuk like video ini, memberikan komentar dan saran dengan cara yang baik dan bijak. Betul Kak Bella, saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjadi pendengar setia podcast kewarganegaraan kita mulai dari episode pertama sampai dengan episode kelima ini. Podcast kali ini juga masih relevan nih Kak dengan podcast-podcast sebelumnya. Teman-teman masih ingat ya pada podcast kita sebelumnya kita telah membahas mengenai relevansi Pancasila sebagai dasar negara pada podcast pertama. Episode kedua kita telah membahas eksistensi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan saat ini. Episode ketiga kita mengenai langkah-langkah mewujudkan nilai-nilai Pancasila, dan yang terakhir kemarin adalah materi tentang peran generasi milenial dengan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Pada podcast kewarganegaraan kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya pendidikan Pancasila dalam membangun moralitas generasi milenial. Menurut Kak Nia, tema kali ini menarik nggak nih Kak? Kalau kedengarannya sih materi ini sangat menarik ya Kak, dilihat dari urgensinya tentang pentingnya materi ini juga pastinya akan sangat bermanfaat untuk kita bahas bersama. Mungkin juga bisa menjadi bahan refleksi kita mengenai pentingnya pendidikan Pancasila untuk kita-kita ini yang disebut sebagai generasi milenial. Kak Bella masih masuk generasi milenial nggak nih? Waduh, masih dong Kak. Jadi ini pembicaraannya masih relate banget dong dengan karena kita sama-sama masih generasi milenial. Jadi sambil belajar untuk kita sendiri ya Kak. Iya nih Kak, jadi lebih menarik karena kita bahas tema ini sesuai sekali dengan kondisi kita sebagai generasi milenial. Mungkin Kak Nia bisa memberikan pengantar dulu tentang generasi milenial itu sendiri apa sih dan mengapa disebut sebagai generasi milenial yang masuk golongan generasi milenial ini kriterianya seperti apa? Oke siap Kak, mungkin ini sudah kita bahas pada video podcast episode 4 sebelumnya, tapi mungkin bagi yang belum menonton, saya coba untuk refresh lagi mengenai generasi milenial. Jadi istilah generasi milenial ini berasal dari kata dalam bahasa Inggris millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, yakni William Strauss dan Neil Howe. Nah, selain disebut sebagai generasi milenial nih Kak Bella, ada juga nih Kak sebutan lain untuk generasi milenial, antara lain ada sebutan millennial generation, generasi Y, generation Me, atau eco boomers. Nah, tapi secara harfiah memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Nah, meskipun begitu, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Nah, penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun kisaran 1980 sampai 1990 atau pada awal tahun 2000 dan seterusnya. Jadi kita Kak Bella masih masuk ke generasi milenial, Kak Bella dan saya. Jadi sudah bisa dipahami ya jika generasi milenial itu
penyebutannya untuk orang yang lahir pada tahun 1980 hingga 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya. Tapi sebenarnya ini hanya semacam tren begitu ya Kak, karena secara harfiah tidak memiliki status demografi yang khusus. Betul Kak Bella. Oke Kak, bisa dipahami. Untuk berikutnya nih Kak, sesuai tema kita mengenai pentingnya pendidikan Pancasila dalam membentuk moralitas generasi milenial itu maksudnya seperti apa ya Kak Nia? Oke, jadi ini sudah masuk ke intinya ya Kak. Jadi untuk pertama-tama kita ketahui dulu, setelah kita tahu mengenai apa itu generasi milenial, kita juga perlu tahu terlebih dahulu mengenai pendidikan Pancasila itu apa sih. Nah, yang namanya pendidikan itu adalah upaya untuk penanaman pengetahuan, nilai-nilai, transfer ilmu, membentuk sikap, mengasah keterampilan mengenai suatu pengetahuan tertentu. Nah, tentang pendidikan Pancasila ini tentu yang menjadi pembahasan dalam transfer ilmu ini adalah Pancasila itu sendiri. Nah, Pancasila itu kan sebagai dasar negara kita, ideologi ataupun dasar falsafah kita. Ada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Nah, nilai inilah yang semestinya harus ditransferkan dari generasi ke generasi. Mengapa demikian sih, Kak? Nah, karena kan nilai-nilai Pancasila ini kan menjadi nilai-nilai luhur. Nah, tentunya nilai-nilai luhur ini tidak bisa berhenti dalam satu generasi saja, perlu diteruskan kepada generasi-generasi berikutnya. Hal ini untuk apa sih meneruskan pengetahuan mengenai Pancasila ini ke generasi berikutnya? Karena kita bertujuan untuk membentuk karakter suatu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Karena kan Pancasila cuma ada di Indonesia nih. Jadi emang pendidikan Pancasila ini sudah tidak diragukan pentingnya untuk kita, khususnya generasi milenial dan juga bangsa itu sendiri. Nah, selain daripada itu, pendidikan Pancasila ini juga sangat penting karena untuk mempertahankan eksistensi dari Pancasila itu sendiri, keberadaannya dalam masyarakat. Kalau misalkan tidak ada pendidikan Pancasila, Pancasila itu hanya akan menjadi nama ataupun nilai-nilai yang cuma tertulis gitu Kak, tapi tidak teraplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal pentingnya itu justru pada nilai praktisnya atau prakteknya dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalkan pendidikan Pancasila itu tidak dilaksanakan dengan baik, pasti generasi berikutnya itu akan kehilangan nilai-nilainya dan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Seperti itu. Nah, oleh karena itu perlu kita ketahui bahwa pendidikan Pancasila itu merupakan hal yang wajib untuk diberikan kepada seluruh warga negara. Nah, untuk pemberian pendidikan Pancasila ini bisa dilakukan dalam berbagai cara, bisa melalui lembaga resmi ataupun tidak. Nah, kita kan kalau misalkan kita kan dari jurusan PPKN nih Kak. Nah, kita kan di situ juga ada pendidikan Pancasila di dalamnya. Nah, tujuannya untuk mendidik warga negara Indonesia ini menjadi warga negara yang baik dan juga pastinya bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya adalah untuk bisa membentuk jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, seperti itu. Selanjutnya, kenapa sih kita tema kali ini tentang generasi milenial? Nah, generasi milenial ini kan pada masa ini kita ada di usia-usia yang produktif dan kita punya punya posisi yang strategis dalam namanya itu dalam lingkup pemerintah. Kan kita kan sekarang udah masuk usia produktif nih Kak, dan lulusan kelahiran 1980 sampai 90 itu kan sekarang udah ada di usia-usia yang produktif dan kemungkinan juga sudah memiliki karir. Nah, maka dari itu pendidikan Pancasila ini sangat penting untuk generasi milenial, bahkan generasi-generasi berikutnya. Seperti itu. Wah, jadi begitu ya teman-teman mengenai makna dari materi kita kali ini. Ya, ini tentang pentingnya pendidikan Pancasila dalam membentuk moralitas generasi milenial. Pendidikan Pancasila ini menjadi hal yang penting untuk membentuk moralitas generasi milenial, bahkan bukan hanya generasi milenial saja, namun moralitas bangsa Indonesia yang sesuai dengan Pancasila. Hal ini karena Pancasila memuat unsur-unsur nilai yang nantinya ditransfer dari generasi ke generasi melalui pendidikan Pancasila.
Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan selaku moderator podcast Kewarganegaraan episode kelima yang membahas mengenai pentingnya pendidikan Pancasila dalam membentuk moralitas generasi milenial. Panjang sekali ya Kak bincang-bincang kali ini. Berdiskusi ini akan membuka pemikiran kita yang lebih luas dan melihat banyak perspektif. Terima kasih Kak Nia yang sudah memberikan argumennya yang mantap sekali pada podcast kali ini. Kita jargon dulu Kak Nia biar tetap semangat. Oke Kak. Be smart and good citizenship untuk Indonesia yang berpancasila. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk kamu yang suka konten ini. Apabila ada kesalahan dari saya pribadi menghantarkan podcast ini dengan juga Kak Nia menjadi narator podcast, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, Bella Utami dan Kak Nia. Kami pamit mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.